Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membuat video tentang pemodelan UML dan metode SDLC. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Yang pertama, pemodelan dengan UML, Unified Modeling Language. Sejarah UML. UML pada awalnya dikembangkan oleh 3 serangkaian yang dikenal dengan Three Amigos, yaitu ada yang pertama Grady Bosch, yang kedua Ivar Jacobson, yang ketiga Jim Rombach. Pada awalnya UML diberi nama dengan OOSE, Object Oriented Software Engineering. Sejarah UML yang kedua, yang pertama, sampai era tahun 1990, puluhan metodologi berorientasi objek telah bermunculan di dunia. Macam-macam metodologi diantaranya adalah metodologi Bosch, metodologi Church, metodologi OOSE, metodologi OMT, metodologi Charlotte-Meillor, metodologi Wave-Broch, dan sebagainya. Pada masa itu terkenal dengan masa perang metodologi, metode Zuar, dalam pendesainan berorientasi objek. Masing-masing metodologi membawa notasi sendiri-sendiri yang mengakibatkan timbul masalah baru apabila kita bekerja sama dengan grup atau perusahaan lain yang menggunakan metodologi yang berlainan. Sejarah UML 3 dimulai pada Oktober 1994. Bosch, Rombach, dan Jacobson yang merupakan 3 tokoh yang metodologinya banyak digunakan mempelopori usaha untuk penyatuan metodologi pendesainan berorientasi objek. Pada tahun 1995 dirilis draft pertama di UML versi 0,8. Sejak tahun 1996, pengembangan tersebut dikoordinasikan oleh Object Management Group. Tahun 1997, UML versi 1.1 muncul dan saat ini versi terbaru adalah versi 1.5 yang dirilis bulan Maret 2003. Bosch, Rombach, dan Jacobson menyusun 3 buku serial tentang UML pada tahun 1999. Dan sejak saat itulah UML telah menjelma menjadi standar bahasa pemodelan untuk aplikasi berorientasi objek. Definisi UML. UML, Unified Modeling Language, adalah sebuah bahasa untuk menentukan visualisasi, konstruksi, dan mendokumentasikan artefak. Artefak dapat berupa model, deskripsi, atau perangkat lunak, dan sistem perangkat lunak. Tujuan model. Model membantu untuk memvisualisasikan objek. Model membantu memberikan gambaran struktur. 3 model digunakan untuk menyediakan tampilan ketika membangun sebuah sistem. Model digunakan untuk mendokumentasikan keputusan yang telah dibuat. 5 hal yang wajib diperhatikan ketika membangun sebuah model. Yang pertama, setiap model menampilkan tingkat abstraksi yang berbeda-beda. Yang kedua, semakin baik sebuah model, semakin baik gambaran yang diberikan atas objek yang diwakili. Yang ketiga, model yang dipilih akan mempengaruhi bentuk solusi yang akan dihasilkan. Yang keempat, sebuah model tidak cukup menggambarkan objek yang diwakili. Dan yang kelima, tidak ada model tunggal yang memadai
diperlukan satu set model untuk menyelesaikan suatu sistem non-privat. Tujuan pemodelan perangkat lunak: 1. Membantu semua tim yang terlibat dalam memahami sistem yang sedang dibangun. Yang kedua, meningkatkan produktivitas tim pembangun dikarenakan pemahaman akan sistem yang lebih baik. Yang ketiga, mengurangi defect yang muncul. Defect seringkali terjadi karena kesalahan tim pengembang dalam memahami sistem atau pemahaman yang berbeda antara tim pengembang dan pengguna. Yang keempat, sebagai alat komunikasi antara tim, pengguna, dan pengembang. Yang kelima, sebagai acuan ketika melakukan pengujian sistem. Yang keenam, sebagai alat untuk mendokumentasikan kebutuhan sistem. Yang ketujuh, membantu tim pengembang ketika harus melakukan dekomposisi dan modularisasi sistem. Dan yang kedelapan, sebagai acuan ketika akan melakukan pengembangan sistem. Selanjutnya adalah struktur diagram UML, terdiri dari 1. Kelas diagram, 2. Komponen diagram, 3. Objek diagram, 4. Page diagram, 5. Komposit struktur diagram, 6. Profil diagram. Selain struktur diagram, ada juga behavior. Macam-macam diagram behavior. 1. Use case diagram, 2. Activity diagram, yang ketiga stats machine diagram, 4. Sequence diagram, 5. Commutation diagram, 6. Interaction overview diagram, yang ketujuh trimming diagram. Yang berikutnya adalah metode SDLC, Software Development Life Cycle. Software SDLC merupakan rangkaian proses yang dilakukan dalam industri perangkat lunak. SDLC adalah rencana terperinci yang menjelaskan cara mendesain, mengembangkan, mengolah, dan meningkatkan kualitas perangkat lunak tertentu. Selain itu, SDLC juga mempunyai tujuan, yaitu tujuan SDLC itu sendiri adalah menghasilkan perangkat lunak yang memenuhi keinginan pelanggan dan menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Selanjutnya, metode waterfall. Waterfall merupakan metode pengembang perangkat lunak yang paling umum digunakan. Metode ini mampu mempunyai pendekatan yang kaku. Setiap tahap pengembangan harus diselesaikan secara keseluruhan sebelum melangkah pada tahap pengembangan berikutnya. Analisis kebutuhan metode waterfall mulai dengan tahap mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem tersebut harus diverifikasi dengan pengguna sebelum ditetapkan semua kebutuhan sistem dan semua kebutuhan sistem harus diidentifikasi dan dijelaskan secara detail dalam sebuah dokumentasi yang baik. Tahapan ini merupakan tahapan pertama dalam sebuah pengembangan sistem dan merupakan tahapan yang paling penting dalam kursial. Hal ini dikarenakan tahapan ini akan menentukan sistem seperti apa yang kita hasilkan dalam sebuah proyek pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya adalah desain. Pada tahap ini, kebutuhan sistem diterjemahkan menjadi sebuah rencana pengembangan sistem dalam bentuk model. Model tersebut dapat dianggap sebagai sebuah turbin dalam perangkat lunak yang dikembangkan. Oleh sebab itu, model yang dibangun harus dapat dimengerti semua tim
pengembang, dan menyertakan detail-detailnya. Yang diperlukan dengan kata lain dengan membaca model yang ada. Selanjutnya adalah implementasi. Pada tahap implementasi, model yang dibangun diterjemahkan menjadi perangkat lunak yang menuliskan kode program. Sebuah perangkat lunak umumnya dibagi dalam unit-unit kecil yang disebut fungsi dan prosedur. Tahapan selanjutnya adalah pengujian. Pada tahap ini dilakukan pengecekan bahwa perangkat lunak yang sudah dibangun telah bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan pengujian yaitu untuk melihat bahwa kinerja sistem sudah memenuhi tingkatan yang dapat diterima oleh pelanggan ataupun tidak. Selanjutnya adalah pemeliharaan. Tahap ini dilakukan untuk memperbaiki jika ternyata masih ada bab yang bersifat tidak kritis. Namun pada umumnya tahapan maintenance adalah tahapan pengembangan. Namun waterfall juga mempunyai kelemahan, dan salah satu kelemahannya adalah sifatnya yang kaku sehingga sulit untuk merespon perubahan karena struktur pekerjaannya yang bersifat linear. Sistem sulit diubah jika sudah memasuki tahapan berikutnya. Dan yang terakhir adalah metode agile. Metode agile merupakan pendekatan yang relatif baru dikenalkan. Beda dengan metode waterfall, menjalankan tahap-tahap tersebut secara berulang.